Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Siti Zahra, mahasiswa semester 5 di program studi pendidikan agama Islam dengan NIM 2311149 dari kelas 5E. Nah, hari ini saya akan menjawab tugas mata kuliah pengembangan kurikulum PAI yang mana itu ada 2 soal. Nah, mari kita mulai untuk menjawab pertanyaan dari soal pertama. Nah, soal pertama yaitu apa saja faktor penyebab pergantian kurikulum PAI di Indonesia? Apakah perubahan tersebut didasarkan pada kebutuhan peserta didik atau hanya sekedar mengikuti arus kebijakan formal? Dan saya juga akan mengemukakan pendapat saya beserta alasan ilmiah. Nah, pertama-tama mari kita bahas mengenai faktor-faktor penyebab pergantian kurikulum PAI di Indonesia. Nah, kurikulum PAI sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional telah mengalami pergantian berkali-kali semenjak kemerdekaan. Secara historis, Indonesia telah menerapkan berbagai kurikulum seperti kurikulum 1947, yaitu pasca kemerdekaan, kurikulum 1968 era Orde Baru, kemudian kurikulum 1975 dan 1994 penekanan pada pembangunan nasional. Kemudian kurikulum berbasis kompetensi KBK 2004, kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP 2006, selanjutnya kurikulum 2013 K13 hingga kurikulum Merdeka Belajar pada 2020. Khusus untuk PAI, perubahan ini mencerminkan adaptasi terhadap konteks keislaman yang lebih luas. Nah, faktor penyebab utama pergantian kurikulum PAI meliputi yang pertama adalah faktor politik dan kebijakan pemerintah, di mana setiap rezim pemerintah cenderung merevisi kurikulum untuk mencerminkan ideologi negara. Misalnya pada era reformasi pasca 1998, kurikulum PAI lebih menekankan pluralisme dan toleransi beragama untuk mendukung demokrasi sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Sikdinas Nomor 20 Tahun 2003. Ini adalah respon terhadap transisi politik dari otoriter ke demokratis. Nah, kemudian yang kedua adalah faktor sosial dan budaya, di mana perubahan masyarakat di Indonesia yang semakin beragam dan terpapar globalisasi menyebabkan kebutuhan PAI yang lebih kontekstual. Kemudian yang ketiga adalah faktor perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan kurikulum untuk beradaptasi agar relevan dengan kebutuhan zaman. Kemudian yang terakhir adalah faktor kebutuhan peserta didik, yang mana kurikulumnya responsif terhadap kebutuhan peserta didik dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar. Nah, bagaimana pendapat saya mengenai hal tersebut? Nah, menurut saya perubahan kurikulum PAI di Indonesia cenderung campuran keduanya, tetapi lebih dominan dipengaruhi oleh kebijakan formal daripada kebutuhan peserta didik secara murni. Nah, pendapat ini saya dasarkan pada alasan ilmiah berikut, yang mana alasan secara teoritis yaitu menurut Laptiller dalam bukunya Basic Principles of Curriculum and Introduction 1949, di mana pengembangan kurikulum harus berbasis pada tujuan pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan siswa. Namun di Indonesia, proses revisi kurikulum sering top-down, di mana Kementerian Pendidikan menetapkan kebijakan nasional tanpa melibatkan secara mendalam masukan dari guru dan siswa di lapangan. Nah, alasan empiris yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dr. Arifin 2018 dalam Jurnal Pendidikan Islam menemukan bahwa 70% guru PAI merasa kurikulum PAI sering berubah karena faktor politik seperti pemilu atau agenda nasional. Nah, ini bukan evaluasi berbasis data kebutuhan siswa seperti survei literasi agama anak usia dini. Nah, dari hal tersebut saya berpendapat bahwa idealnya perubahan harus 80% berbasis kebutuhan peserta didik, seperti mengatasi rendahnya minat siswa terhadap PAI akibat hafalan berlebih. Nah, data ini disampaikan oleh
Kemendikbud 2024 yang menunjukkan hanya 45% siswa merasa PAI relevan. Nah, alasannya pendidikan PAI sebagai wahana pembentukan insan kamil harus holistik yang sesuai prinsip Al-Quran. Dalam Quran Surah Al-Alaq 1-5 yang menekankan ilmu untuk pemahaman bukan sekadar formalitas. Jika hanya mengikuti kebijakan, kurikulum PAI berisiko menjadi komestik tanpa dampak nyata pada karakter siswa. Nah, soal yang kedua itu adalah bagaimana saya melihat pergeseran kurikulum PAI dari yang berorientasi pada hafalan bergerak ke orientasi kompetensi, lalu saat ini menuju pendekatan yang menekankan pada pengalaman pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan mendalam. Nah, menurut saya, apa juga dampaknya terhadap saya sebagai calon guru PAI? Nah, saya melihat pergeseran ini sebagai evolusi positif yang selaras dengan perkembangan teori pendidikan modern dari pendekatan tradisional ke yang lebih humanis. Nah, mari kita uraikan secara kronologis. Yang pertama yaitu orientasi hafalan era awal dari tahun 1947 sampai 1990-an. Nah, kurikulum PAI awal menekankan rote learning seperti menghafal ayat Al-Quran, hadis, dan fikih tanpa konteks. Ini dipengaruhi budaya pesantren tradisional, tapi kurang efektif untuk siswa urban yang butuh pemahaman aplikatif. Nah, yang kedua adalah keorientasi kompetensi dari KBK 2004 sampai KTSP 2006. Nah, pergeseran ini mengadopsi model Bloom taksonomi, yaitu di mana PAI tidak hanya hafalan, tapi juga penerapan dan analisis. PAI mulai mengukur kompetensi seperti sikap, toleransi, dan keterampilan berdakwah. Nah, kemudian yang ketiga adalah menuju pengalaman bermakna. K13 2013 sampai kurikulum Merdeka 2020. Nah, saat ini PAI menekankan experiential learning ala John Dewey 1938, di mana pembelajaran melalui proyek, diskusi, dan refleksi untuk meningkatkan pengalaman menyenangkan dan mendalam. Nah, pergeseran ini sangat baik karena membuat PAI lebih relevan di era digital, di mana siswa butuh pembelajaran yang engaging untuk membangun iman dan kokoh, bukan sekedar ritual. Dampak terhadap calon guru PAI adalah yang pertama yaitu sebagai calon guru PAI, pergeseran ini menuntut kita untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menyusun metode pengajaran. Kemudian yang kedua, kita perlu mengembangkan kemampuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang interaktif dan relevan dengan kehidupan siswa. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan yang berorientasi pada pengalaman akan memperkaya proses pembelajaran dan membantu siswa dalam memahami materi dengan baik.